Menjual kue gula putih manis lembut. Lengket kue gula putih hangat. Kulit renyah, kulit lembut, rasa asli, rasa coklat. Rasa osmanthus lava. Aku punya semuanya. Jangan lewatkan para pejalan kaki. Ini sangat lezat. Ya Tuhan, ini terlalu lezat. Aku belum pernah makan kue selezat ini. Berikan aku 3 potong. Baiklah, kami juga punya. Rasa coklat, rasa osmanthus, berbagai macam rasa, dan juga rasa krim, semuanya baru dirilis. Aku belum pernah mendengar ini. Ini semua adalah kreasi saya sendiri. Jangan terburu-buru. Baiklah. Warung Pangsil. Kakak, lihat itu. Bukankah itu si Jalang Li Sisi? Kenapa warung jeleknya begitu ramai hari ini? Semuanya jangan terburu-buru. Kami juga telah meluncurkan sistem keanggotaan dan layanan pengiriman. Apa itu sistem keanggotaan? Keanggotaan berarti semua yang daftar di sini. Untuk menjadi anggota, untuk setiap potong kue gula putih yang dibeli, bisa mendapatkan 1 poin. Kumpul 10 poin, lalu tukar dengan 1 potong kue gula putih. Saat kami merilis produk baru, anggota juga bisa mencicipinya lebih awal. Bagaimana dengan layanan pengiriman? Layanan pengiriman artinya selama Anda mendaftarkan alamat rumah Anda kepada saya akan mengantarkan makanan ke depan pintu Anda. Anda bisa selalu dan di mana saja menikmati kue gula putih Dasi Yuan. Kalau begitu aku ingin menjadi anggota. Berikan aku 10 potong. Aku ingin bergabung dengan keanggotaan. Baiklah, jangan terburu-buru. Kita akan satu persatu. Paulian dan direktur baru telah menjabat di Dasi Yuan. Kue gula putih yang harum sekali. Terlihat sangat indah juga. Nona, berikan aku 2. Aku akan mencobanya. 2 potong. Silakan dicoba. Lumayan. Sudah dengar. Hari ini milik Dasi Yuan. Dekan baru saja menjabat. Ya, aku sudah dengar. Katanya dia masih seorang mantan kader veteran. Dia khusus urus semua orang di kompleks kita. Kekuatannya sangat besar. Seberapa besar kekuasaan yang bisa dia miliki? Apa kau lupa? Tempat kita tinggal ini, kompleks ini semuanya dialokasikan. Dekan memiliki keputusan akhir. Siapapun yang dia inginkan tinggal di sini. Siapapun yang dia inginkan pergi. Orang itu harus berkemas dan pergi. Sekarang mereka mulai membicarakanku. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Lebih baik bersikap rendah hati. Sialan. Mencuri bisnis kita. Hancurkan lapaknya untukku. Ayo pergi. Mencuri pelanggan. Tidak jualan lagi. Permisi. Aku ada urusan keluarga yang harus diurus. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu di sini untuk menghancurkan lapakku? Tidak. Siapa yang menyuruhmu mendirikan lapak di sini? Keluar berjualan dengan perut besar. Memalukan. Apa yang kau jual di sini? Ada apa ini? Apa salahnya? Saya punya perut besar. Saya mencari uang dengan kerja keras saya sendiri. Apa saya makan nasi keluargamu? Apa yang memalukan dari itu? Si. Jangan kira kami tidak bisa menghadapimu. Untuk semua orang yang lewat. Bibi-bibi dan saudari-saudari, cepat kemari dan lihat. Wanita ini hamil. Dengan perut sebesar itu. Alih-alih tinggal di rumah dan melahirkan bayinya. Dia bersikeras buka warung kumuh ini. Ini jelas memalukan kakakku. Warga sekalian, biar ku beritahu. Kemarin dia masih berselingkuh. Dan hari ini dia di sini mendirikan lapak. Menurutku mendirikan lapak hanyalah pura-pura. Dia tidak tahan kesepian dan berselingkuh. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ini semua adalah pelanggan yang membeli kue gula putih saya. Berhenti menyebarkan rumor. Para pelanggan ini. Betapa menariknya. Kue-kue yang kau buat, bahkan anjing pun tidak mau makan. Dengan kualitas itu dari mana dapat pelanggan? Anda harus bicara dengan bukti. Sudahkah Anda mencicipinya? Hanya bicara omong kosong di sini. Aku sudah mencicipinya sebelumnya. Kau tahu kemampuanmu sendiri. Kau tahu sendiri. Aku akhirnya mengerti. Di antara kelompok orang ini pasti ada seorang pezina yang belum kita lihatkan. Baiklah, ini lagi. Kalau begitu katakan padaku. Siapa selingkuhan saya? Coba kulihat. Pezina ini. Orang tua ini adalah pezina. Aku selingkuhan. Hei anak muda. Kau bisa makan apapun yang kau mau. Tapi kau tidak bisa sembarangan bicara. Ada apa orang tua? Mencoba menyangkalnya.
Anak muda. Aku sarankan kau menjaga ucapanmu. Apa kau tahu? Siapa aku? Ya kami tahu, hanya orang kampung kan. Melihat pakaianmu, kau pasti orang kampung. Orang kampung, apa yang kau coba perbuat padaku? Apa yang sedang kau coba lakukan? Kau. Orang ini. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Suka memakai rompi robek, dipadukan dengan jaket, dan celananya berlubang di kedua sisi. Bukankah ini Dekan Hu yang saya rancang untuk cerita saya? Aku. Baiklah kakak, jangan buang-buang kata padanya. Orang tua busuk ini sangat jahat. Dia jelas tidak baik. Apa katamu? Aku bilang kau. Tidak baik. Aku membenci. Xiao Xiaofei, cukup. Memfitnah saya adalah satu hal. Jangan libatkan orang tak bersalah. Li Sisi, menurutku orang tua ini sebenarnya sama sekali tidak lugu. Jika aku jadi kau, aku akan segera membereskan lapak kumuhmu ini dan pergi bersama pezina ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Apa kau percaya? Saya percaya. Mengapa saya tidak akan mempercayainya? Kakak, Dua bersaudara ini. Ini. Benar-benar tidak masuk akal. Terus-menerus menfitnah orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Orang tua bangka, apa kau memakiku? Sialan, Xiao Tang, kamu terlalu sombong. Kamu bahkan berani memukul Dekan. jika dia dekan, maka aku adalah ayah dekan. Pertunjukan telah resmi dimulai. Sialan, Hentikan. Kakak, kakak, Luming, kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang, apakah aku cuma tunggu kalian berdua rusak semuanya? Merusak apa kakak? Kami baru saja memukuli The seorang film was pezina itu saja. translated and narrated by M Media. Xiao. Lihatlah orang tua ini. Apakah aku terlihat seperti selingkuhan? Kau adalah dekan, Dasi Yuan yang baru diangkat dan terhormat. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi seorang pezina? Kakak, kau baru saja bilang. Dia itu siapa? dia adalah Dekan. Dekan ini. Sudah cukup tua. Dan ini pertama kalinya. Aku disangka selingkuhan. Dan dipukuli di siang bolong. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapi mereka? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Orang tua bau yang berpakaian seperti pengemis itu. Bagaimana mungkin dia menjadi dekan Dashi Yuan? Dekan, masalah ini pada akhirnya adalah kesalahan adik-adikku. Yang bersalah harus dihukum. Kakak, Baiklah. Kemudian, saya sebagai Dashi Yuan, dekan yang baru diangkat mengumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya. Kualifikasi mereka untuk mendirikan warung di pintu masuk Dashi Yuan dicabut. Dekan warung kami. Jika Anda mengucapkan satu kata lagi, dekan ini akan segera mencabut kualifikasi Anda untuk tinggal di Dashi Yuan. Mengerti? Mengerti? Gerakan ini lawan kekuatan dengan kekuatan. Menunjukkan hasil awal. Nona muda, saya sudah cicip kue gula putih Anda. Saya mencicipinya. Rasanya luar biasa enak. Makanan khas dari Dashi Yuan kami. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda boleh mendirikan warung Anda di tempat terbaik, di pintu masuk Dashi Yuan. Aku, secara pribadi, menyetujui ini. Benarkah? Itu luar biasa, terima kasih Dekan. Tidak. Dekan. Kenapa? Li Sisi, kau jalan. Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Untuk apa kalian berdua masih berdiri di sana? Pulang sekarang. Kakak. Dia. Kakak kedua. Enak sekali datang lagi. Beri aku 2 juga. Baiklah. Xiao Luming. Jika saya tidak salah, itu adalah cinta pertama Xiao Luming. So Yue. Dia di sini untuk merebut suamiku.
Lihatlah suamiku. Senyum murahan itu. Kau kembali ke negara ini. Ya. Xiao Luming. Kau masih sama seperti dulu. Matamu berbinar saat melihatku. Sepertinya, Lisi isi di hatimu itu tidak terlalu berarti. Mengapa tak tulis surat lebih awal? Apa bedanya kalau ku beritahu sekarang? Benar. Sama saja. Cinta pertama kembali. Cerita pemuda lugu yang jatuh hati. Saya memang suka menontonnya. Tapi ketika itu terjadi pada saya, sepertinya sulit diterima. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Xiao Luming, kamu masih sama seperti dulu. Kamu gugup dan tersipu begitu berbicara denganku. Kakak Luming, aku dengar, kamu sudah menikah. Ya, Kakak Luming, aku tahu kamu sudah punya Lisisi. Tidak baik bagiku untuk kembali demi kamu. Bagaimanapun juga, kita punya masa lalu seperti itu. Sungguh rasa teh yang murni. Aku baik-baik saja tinggal di luar negeri. Tapi aku tidak bisa menahan diri dan kembali karena ingin melihatmu. Tetap secangkir teh terbaik sumur naga. Kakak Luming, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Sudahlah, jangan bicarakan hal-hal ini lagi. Mari kita bicarakan sesuatu yang menyenangkan. Ada toko di sana yang menjual kue gula putih. Aku ingat kamu paling suka kue gula putih. Mau pergi bersama? Sisi terlihat sangat sibuk hari ini. Hubungan kami sudah tegang. Jika dia melihat aku dan Su Yue bersama, sudahlah. Lebih baik menghindari masalah. Mari kita lewati kue-kue ini. Mari kita makan yang lain di dekat sini. Aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Sungguh trik Lis untuk menggoda pria. Kau baik-baik saja. Di mana kau terluka? Li Sisi. Lama tidak bertemu. Lihatlah tatapannya. Apakah dia memprovokasi saya? Kau baik-baik saja. Kakak Luming, kakiku sakit sekali. The film was Bisakah translated kamu membantuku and ke restoran? narrated by M Media. Ayo pergi. Cinta pertama suamiku kembali. Sudah jelas. Dia baru saja menyatakan perang pada saya. Baiklah. Saya ingin melihat bagaimana pemeran wanita yang kubuat berani rebut suami sang penulis skenario. Apa yang terjadi sebelumnya lagi? 2 tahun yang lalu. Cepat pergi. Yoyo. Selamat atas suksesmu yang lalu. Jangan khawatir. Kamu akan mendapatkan bagian keuntunganmu. Wanita muda itu Li Sisi. Sepenuhnya milikmu. Ayo pergi. Ayo. Mari kita sambut dengan hangat. Kecantikan agung kita, Sisi. Saat tiba di dasi Yuan kita. Mari kita semua bersulang. Ayo, ayo angkat gelas bersama, untuk Sisi cantik kita. Selamat datang di dasi Yuan. Saya sebenarnya menulis cinta pertama yang membutakan pemeran pria. Plot yang begitu dramatis. Tapi secara kebetulan yang aneh. 2 tahun yang lalu. Xiao Luming, malam ini kamu tidak akan lolos dari genggamanku. Pasti Luming. Kenapa harus kamu?
Dulu, saya pikir saya sangat hebat. Kalau dipikir sekarang, itu terlalu dramatis. Betapa tidak sopannya. Orang sepertimu. Bagaimana bisa kamu pantas untuk Lumingku? Ini peran utama wanita di naskah. Baru pertama kali ketemu aku si penulis skenario ya. Aku sedang bicara padamu. Apa kamu mendengarku? Telingaku tidak tuli. Aku hanya tidak mengerti. Siapa berani membiusku saat itu? Punya nyali. Untuk muncul di hadapanku lagi. Kamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Masih berpura-pura. Bagaimana kalau aku membantumu mengingat? Waktu itu, kau membiusku. Dan akibatnya Xiao Luming dan aku menikah karena kebetulan yang aneh. Dan kau, dalam keadaan linglung masuk ke kamar yang salah. Dan dengan Go Yoli, tidur bersama. Li Sisi, The aku film was memberitahumu, translated jangan berani-beraninya and bicara narrated omong by kosong. M Media. Baiklah, aku tidak sudi berdebat denganmu. Cepat pergi saja, aku tak mau ribut dengan perusak rumah tangga. Li Sisi, lihat baik-baik. Ini adalah semua surat yang Xiao Luming dan aku tulis saat kami masih sekolah. Sebenarnya, kami adalah cinta pertama satu sama lain. Kamu pelakor. Jadi kenapa? Aku adalah istrinya sekarang. Dan kau hanyalah masa lalu. Aku sarankan kamu segera menceraikannya. Xiao Luming sama sekali tidak mencintaimu. Kami adalah kekasih sejati. Bercerai. Baiklah. Selama Xiao Luming sendiri mengajukan cerai padaku, aku akan setuju. Li Sisi, kamu jelas tahu kakak Luming benci orang yang mengadu domba. Kenapa kamu minta aku sebarkan rumor? Apa kamu masih ingin menjaga martabatmu? Apa yang kau tertawakan? Apa yang kau lakukan? Kau menyakitiku. Kamu. Kakak Luming. Li Sisi, apa yang kau lakukan? Dia yang menyerang duluan. Dia tiba-tiba memukulku. Kamu harus melakukan sesuatu untukku. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kakak Luming. Awalnya aku senang untuk kalian berdua. Dan hadir dukung usaha keluargamu. Tapi kemudian. Dan kemudian. Apa yang terjadi? Jangan menangis, katakan padaku. Lalu dia berkata. Dia bilang kui gula putih keluargamu. Anjing saja tak pantas diberi ini apalagi aku. Dia menyuruhku menjauh darimu. Tentu saja aku tidak bisa menyetujuinya. Dan kemudian dia memukulku. Pintar juga alihkan kesalahan. Menjebak dan memfitnah. Li Sisi, bagaimana bisa kau memukul seseorang? Xiao Luming benci. Wanita buas dan galak. Sepertinya ada tontonan menarik kali ini. Pertama-tama aku tidak memukulnya. Kedua, dia yang datang memprovokasiku. Bahkan jika aku memukulnya, jadi kenapa? Jika hanya karena masa lalu kita, kau tidak perlu melakukan ini. Dan kau tidak perlu semarah ini. Aku tidak marah karena masa lalumu. Tapi suamiku dan wanita ini, apa yang mereka lakukan di jalan? Orang macam apa Suyub itu? Saya bisa lebih jelas tentang itu. Dengan sifatnya yang lembut. Mana mungkin dia bisa provokasi orang. Lagi pula aku hanya melihatmu memukulnya. Sekarang kau masih salah tuduh dia. Aku menuduhnya secara salah. Xiao Luming, kau sekarang tidak percaya padaku kan? Ya, Baiklah, antara suami dan istri, kepercayaan adalah hal yang paling penting. Kalau begitu mari kita putus dan bercerai saja. membuat keributan tanpa alasan. Bos, berapa harga kue gula putihnya? Bercerai. Cerai pun, tak apa, aku sudah muak. Kalian berdua. Xiao Luming, kamu baru saja bilang ingin menceraikan Li Sisi. Carl, tidakkah kamu punya hati nurani? Istrimu sedang hamil besar, bekerja keras mencari uang untuk melunasi utang. Dan kamu masih ingin menceraikannya. Apakah kamu punya kemanusiaan? Aku sudah dengar. Awalnya mereka akan membuka toko kue gula putih.
Tapi karena kamu, semua uang yang mereka hasilkan diberikan kepada kami para rekan kerja. Tepat sekali. Jika aku punya istri seperti itu, aku akan bangun tertawa dari mimpiku. Benar, jika aku punya istri seperti itu, maka itu berarti keluargaku akan mendapat berkah besar. Tidak, maka rumahku akan terbakar. Istri seperti itu sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Dan kamu ingin bercerai. Apa kamu tidak punya hati nurani? Apa yang kamu pikirkan? Mungkinkah aku benar-benar salah? Tidak. Aku harus pergi meminta maaf pada Sisi. Perutku sakit sekali. Istri. Aku kembali. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa denganmu? Di mana yang sakit? Suami, perutku sakit sekali. Istri. Apakah kau akan melahirkan? Sebenarnya tidak apa-apa. Aku hanya makan sesuatu yang tidak enak. Kau membuatku takut. Kenapa kau kembali? Saat ini, bukankah seharusnya kau bersama cinta pertama Suyu? Bukankah kau akan menceraikanku? Aku baru saja bertemu Xiaoxi dan mereka. Bukankah aku sudah memberi mereka uang? Apakah mereka mengganggumu lagi? Beraninya mereka aku lindungi suamiku. Tidak. Mereka memujimu padaku. Memujimu sebagai istri yang baik. Kalau begitu, masalah perceraian. Itu. Mari kita bicarakan nanti. Sepertinya bahwa antara aku dan cinta pertamanya Suyu, dia memilihku. Aku memenangkan ronde ini. Selanjutnya, aku harus menekan keunggulan ini. Ini adalah sarapan yang disiapkan Sisi. Nah, menurutku, kamu harus segera menceraikan Li Sisi itu. Baru-baru ini, aku sudah dengar banyak rumor tentang dia. Jalan itu, saat kamu pergi, keluar menggoda pria lain. Ibu. Sisi tidak akan melakukan itu. Hei, ada apa dengan Muna? Kamu percaya semua ucapannya? Ramuan sihir apa yang dia beri padamu? Kamu sudah tidak percaya aku lagi. Kamu menikahi seorang istri dan melupakan ibumu kan? Kau, Ibu. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Urusanku sendiri. Aku akan memutuskan sendiri. aku, hei. Li Sisi, kau jalan kecil. Kau benar-benar telah menyihir anakku, membuatnya benar-benar bingung. Aku membenci. Baiklah kalau begitu. Tunggu saja kau akan lihat. Setengah bulan kemudian, Jalan Desi Yuan. Toko roti gula putih Nancep. Silakan ambil dan datang lagi. Baiklah, Aku yakin tidak akan lama lagi. Aku bisa menjual kue gula putih Dasi Yuan ke provinsi lain. Saat itu, bisnis pasti akan booming. halo, satu kue gula putih tolong. Ada apa? Ini buruk. Air ketubanku pecah. Aku akan melahirkan. Sakit sekali. Ini gawat. Istri Kepala Insinyur Xiao pingsan. Cepat beritahu Kepala Insinyur Xiao. Ibu bos. Satu keranjang bakpao kukus tolong. Baiklah, Toko bakpao daging keledai spesial.
Insinyur Kepala Xiao, istrimu pingsan, dan dia banyak mengeluarkan darah. Dia dibawa ke rumah sakit. Apa? Rumah sakit? Kenapa lambat sekali? Dia belum melahirkan. Apakah melahirkan sesulit itu? Apa kau mau aku yang melahirkan? Aku pasti akan lebih cepat darinya. Putra sulung, untuk apa kau berkeliaran tanpa tujuan? Masuklah dan duduk sebentar. Selamat. Ini anak perempuan. Bagaimana istriku? Persalinan ibunya berjalan lancar. Pulanglah dan istirahatlah baik-baik. Cukup jalani masa nifas yang baik. Hanya seorang gadis kecil. Dan siapa tahu apakah dia anak haram dari perselingkuhan. Apa yang istimewa dari itu? Tepat sekali. Apa yang bisa dilihat dari barang yang merugikan? Dan dia perempuan. Kau mau aku jadi pamannya? Aku akan malu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Paman apa? Li Sisi itu. Dia tidak suci. Menurut pendapatku, kakakmu cuma suami yang diselingkuhi. Sedangkan kita. Siapa tahu untuk siapa semua ini pada akhirnya. Cukup. Ini rumah sakit. Jika kalian semua terus bicara omong kosong. Keluar. Kakak. Aku perhatikan kau semakin tidak bisa mendengar kebenaran. Apa? Sudah cukup bikin ribut. Jangan membesar-besarkan masalah. Anak ini milikku. Kakak, jangan biarkan Li Sisi membodohimu. Dia selingkuh darimu dengan orang lain. Semua orang tahu itu. Diam. Aku tak mau dengar itu lagi. Kau. 1 bulan kemudian. Kita The tidak film punya was cukup susu formula translated untuk and bayi. narrated Aku akan by keluar M dan Media. membelinya. Baiklah. Jadilah anak yang baik sayang. 2. Harimau. Sungguh dosa. Melahirkan anak yang merugikan dan menyuruhku melayanimu selama masa nifas. Aku membenci. Tidak apa-apa. Selalu makan. Yang kau tahu hanyalah makan. Apa yang kau lakukan? Kau menakuti bayinya. Aku sedang dalam masa nifas, dan kau memberiku ini untuk dimakan. Kau kira sedang beri makan babi desa. Bersyukurlah masih ada yang bisa dimakan. Dan kau masih pilih-pilih di sini. Sungguh pembuat masalah. Siapa yang kau sebut pembuat onar? Itu kau. Melahirkan anak tak berguna. Kau pikir kau permaisuri. Aku memperingatkanmu. Jangan bertingkah seperti nona muda manja. Bersikap begitu pilih-pilih denganku. Terima saja makananmu. Kalau bisa dimakan, makan saja. Jika tidak bisa, maka pergilah. Lin Gui Siang. Saya ingat, dari toko kue gula putih yang saya kelola, sebagian besar uangnya untuk subsidi rumah tanggamu kan? Juga, Xiao Luming, kasih kau banyak uang kan? Kemana semua uang itu pergi? Jika kau tidak mau melayani saya, maka kembalikan uangnya kepada saya. Saya akan mencari pembantu sendiri. Kau berani meminta uang padaku? Aku memperingatkanmu. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun, dan mencari pembantu. Kau yang paling sulit dilayani. Berhenti makan. Kamu. Li Sisi ini mengandalkan telah melahirkan anak haram itu, berani memperlakukanku seperti pembantu. Tunggu saja. Setelah aku menjual anak haram ini, mari kita lihat seberapa sombongnya kau nanti. Hei! Apa yang kamu lakukan kamu MNGIGU-tikanku? Pelankan suaramu. Aku sekarang punya cara bagimu untuk menghasilkan uang, dan juga memungkinkanmu secara kebetulan membalas dendam. Kau ikut atau tidak? Pergi sana. Bisnis bagus apa yang kamu punya? Jangan berani-beraninya menggangguku. Kali ini aku punya peluang bisnis bagus. Tanpa modal kau bisa dapat uang. Aku memberitahumu. Benar. Baik. Aku akan mencari seseorang. Setelah selesai, kita akan membaginya 50. Berikan ciuman. Ibu akan memasak sekarang. Sayang. Di mana bayiku? Kemana bayiku pergi? Kemana bayiku pergi? Xiao Luming. Halo, Xiao Luming. Pulang sekarang juga.
Anak itu hilang. Cepat. Mana uangnya cepat? Kenapa kamu begitu cemas? Lisi si jalan kecil itu, bukankah kau begitu sombong? Berani melawanku? Kau masih terlalu hijau. Beraninya kau menjual anakku. Aku akan melawanmu sampai mati. Bajingan, jangan lari. Jika sesuatu terjadi pada anakku, kau akan menanggung akibatnya. Apa yang kau lakukan? Bicara, kemana kau jual anakku? Katakan padaku, aku tidak. Kau tidak akan memberitahuku kan? Jika kau tidak memberitahuku hari ini, kemana kau membawa anakku? Kita berdua tidak akan hidup Film was tenang. translated Aku tidak. and narrated by M Media. Meskipun saya menulis naskah ini tidak mencakup penjualan anak. Tapi, jika menurut pemikiran kreatif saya, anak itu kemungkinan besar akan dijual ke keluarga figuran di kota. Kamu, apakah kau menjual anakku? Ke Jalan Konsi 365. Keluarga itu, mereka mandul selama 10 tahun. Jadi kau menghabiskan 500 yuan dan menjual anakku kepada mereka. Benar begitu. Bagaimana kau bisa tahu? Aku sama sekali tidak. Kamu. Itu aneh. Bagaimana dia bisa tahu begitu jelas? Saya adalah penulis skenario naskah ini. Tentu saja saya tahu semua pengaturannya. Termasuk perkembangan plot selanjutnya. Dalam pengaturan saya sebelumnya. Semuanya sudah direncanakan. Xiao Luming, kau percaya apa yang kukatakan kan? Tidak, nak. Nak. Ibu difitnah. Aku benar-benar difitnah. Kau telah sangat mengecewakanku. Ayo pergi. Ayo kita cari anak itu. Hentikan. Anakku. Anak. Apa yang kau lakukan? Berikan dia padaku. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Siapa saya? Ini anakku. Tidakkah kau tahu penculikan dan jual anak? Itu ilegal. Kau bicara omong kosong. Ini anakku. Kembalikan anakku. Kau bilang dia anakmu. Baiklah. Bukti apa yang kau punya? Tidak bisa mengatakannya. Ini anakku. Sejak lahir. Dia punya tanda lahir di mulut kecilnya. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kau katakan? Ini jelas putri kita. Aku tidak peduli. Aku membelinya. Anak ini milikku. Apa yang kau lakukan? Tolong. Seseorang merebut anak. Baiklah, apakah kau akan membuat keributan? Kalau begitu kita akan panggil polisi. Kita akan melakukan tes paternitas kalau begitu. Untuk melihat anak, siapa dia sebenarnya. Itu dia. Dialah yang menjual anak itu padaku. Kau ingin polisi menangkap. Tangkap dia. Ya, tangkap dia. Ibu. Kau melakukan semua ini. Ya. Aku menjualnya. Aku lakukan ini demi kebaikanmu kan? Selama kita menjual anak tidak berguna ini, barulah Sisi bisa memberimu seorang putra. Jika tidak kau, bukankah kau akan tanpa pewaris? Ada apa dengan seorang putri? Hak apa yang kau punya buat putuskan untukku menjual anakku? Ada apa dengan anak perempuan? Kau masih pilih anak laki-laki daripada perempuan. Apakah kau meremehkan dirimu sendiri? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Maksudmu aku merendahkan diri? Luming, ini ibumu. Tidak pantas bagi saya untuk ikut campur. Selesaikan sendiri. Bahkan jika dia ibuku, diam-diam menjual anakku, itu tetap melanggar hukum. Nah, ibu lakukan ini demi kebaikanmu. Bagaimana bisa kau menjadi anak durhaka? Apa kau benar-benar marah pada ibu? Ya. Bahkan jika kau ibuku, aku bisa mempertimbangkanmu, membesarkanku, tidak mengirimmu ke kantor polisi. Tapi mulai sekarang, jauhi istri dan anakku. Tidak. Aku tidak setuju. Kita tidak bisa memisahkan keluarga. Luming. Ibumu meninggal lebih awal, meninggalkan kita jeti yatim piatu dan janda. Aku akhirnya dengan susah payah, membesarkanmu hingga sukses. Dan kau ingin mengusir ibumu dari rumah. Ya Tuhan.
Nasibku. Mengapa begitu pahit? Baiklah. Kau tidak setuju kan? Kalau begitu panggil polisi. Ketika rekan-rekan polisi tiba, mereka pasti akan memberikan resolusi yang paling adil dan jujur. Kau, Cukup. Jangan ribut, cepat pergi. Keluarga ini harus dipecah. kau. Jika kau ingin berpisah, berpisahlah. Aku akan berpura-pura saja. Aku tak The membesarkan film anak was sejahat kau. translated and 3 hari narrated. kemudian, Hati-hati. Bagus sekali. Akhirnya 3 bulan menabung cukup juga untuk melunasi utang keluarga. Lee Sisi, apa yang kau lakukan di sini? Kau bilang pisah keluarga, tapi kau sendiri yang pisah. Aku dan kakakku keluarga sejati. Hak apa kamu punya buat hasut kakakku? Dasar wanita bau. Orang luar yang bikin perselisihan keluarga kita. Membingungkan kakakku. Kau pikir kau kuasa atas keluarga kita? Kau bermimpi. Ini semua salahmu, dasar jalang. Keluarga kita baik-baik saja sebelumnya. Kaulah si pembuat onar ini. Sejak kau datang, kau membuat keluarga kita tidak bisa hidup tenang. Sekarang kau menghasut anakku pisah dariku. Aku akan melawanmu sampai mati. cukup. Luming, Apa yang kalian semua ributkan sekarang? kamu, ini masih tentang perpecahan keluarga. Ada apa denganmu? Apakah kamu sudah gila? Hanya karena beberapa kata dari wanita ini. Apakah kamu akan bertengkar dengan ibu kita? Berpisah adalah ideku. Itu tidak ada hubungannya dengan Sisi. Xiao Luming, dasar anak durhaka. Kau sudah menikah dan melupakan ibumu. Kau dan istrimu mencoba untuk memaksa ibumu yang tua ini sampai mati. Kau lihat kakak tertua. Jika kau masih mengakui ibu kita ini, cepat suruh wanita bau ini menceraikanmu. Dan suruh dia pergi, baiklah. Bagus sekali kalian semua. Mencari masalah denganku ya? Baiklah. Luming, apakah kau masih ingat barang-barang ibumu? Gelang emas itu. 5 tahun yang lalu. Dia bilang dia pergi untuk mencari uang kuliahmu dan menjual gelang emas itu. Sebenarnya itu sama sekali tidak benar. Dia mencurinya, disimpan di bawah ranjangnya. Bagaimana dia tahu tentang gelang emas itu? Aku bertemu hantu. Apakah yang dikatakan Sisi benar? Tidak. Kau bicara omong kosong. Luming, pikirkanlah. Berapa umurmu waktu itu? Lee Sisi bahkan belum datang ke keluarga kita. Ini semua dibuat-buat. Kakak, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia jelas hanya ingin keluarga kita dalam kekacauan total, kakak. Cukup periksa saja kita tahu benar atau salahnya. Kakak, Kakak. Aku tidak menyangka Sisi ternyata benar. Sungguh menjaga siang dan malam. Sulit menjaga dari pencuri dalam keluarga. sebenarnya, selain gelang emas aku punya berita besar. Kau tidak punya ibu sejak kecil. Masalah ini menyimpan kebenaran lain. Alasan ibumu meninggal karena sakit. Itu semua karena Lin Gui Xiang. Hal-hal ini, aku tak pernah cerita keluar. Kau, bagaimana kau tahu? Jika kau tak ingin orang tahu, kau seharusnya tak melakukannya sejak awal. The film was translated Katakan padaku. and narrated by M Media. Bagaimana sebenarnya ibuku meninggal? Lin Gui Xiang, kamu tidak akan memberitahukan? Aku akan bilang untukmu. Dasar bajingan. Dia sudah jati sayuran 10 tahun. Dia sudah menghabiskan semua uang. Dan masih ingin membuang-buang listrikku. Sebelumnya, aku yakin kau membesarkanku dengan kebaikan. Jadi setelah aku dewasa, tak peduli apa yang kau lakukan, aku selalu ingat kebaikanmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau mencabut selang oksigen ibuku. Dan lihat dia mati dengan matamu sendiri. Tidak, bukan. Nah, tidak. Ini semua bohong. Itu tidak benar. Percayalah padaku, nah. Kakak. Jangan terlalu emosi. Benar, kakak. Kami tidak tahu tentang kejadian masa lalu. Ini pasti sesuatu yang dibuat-buat Lee Sisi. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Ada surat di laci kedua. Itu surat dari Lin Gui Xiang setelah berbuat salah.
Karena takut kepada anggota keluarga lamanya, berharap untuk menangkal roh jahat. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan melihatnya. Tidak. Kau bicara omong kosong. Tidak ada surat. Tidak. Kalau tak ada apa-apa kenapa gugup? Kalau nuranimu bersih takkan takut hantu. Dia sangat ketakutan. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Tidak. Jadi ibuku yang lumpuh di tempat tidur saat itu. Kematian mendadaknya itu bukan kecelakaan. Kau yang cabut selang oksigennya. Tidak, Nak. Ini semua bohong. Itu tidak benar. Cukup. Kau tak mau aku tahu yang sebenarnya. Menulis surat suruh gali makam ibuku. Dan menaburkan abunya. Betapa kejamnya hatimu. Lin Guisian. Beginikah caramu memperlakukan ibuku? Apa-apaan ini? Li Sisi sialan ini. Bagaimana dia tahu segalanya? Kakak jangan terlalu gelisah. Siapa tahu mungkin surat ini palsu. Benar. Tepat sekali kakak. Ibu selalu anggapmu seperti anak sendiri. Nah, apa kau benar-benar setega itu? Sampai ingin berpisah dari keluarga kita? Kakak sulung. Kau benar-benar tak butuh kami lagi. Gelang ini. Aku bisa menjual darahku hanya untuk menjaganya. Tak pernah kubayangkan kau sembunyikan itu. Tersembunyi bertahun-tahun. Kau telah menipuku selama ini. Aku selalu berbakti padamu seperti pada ibuku. Dan kau. Namun kau tutupi fakta kematian ibuku. Selama bertahun-tahun ini, kau menggunakan dalih telah membesarkanku, seperti lintah, untuk menghisapku. Kau bahkan coba campuri urusan pernikahanku. Kau benar-benar membuatku jijik. Luming. Tidak, bukan. Cukup. Keluarga ini harus berpisah hari ini. Lin Guisiang, meskipun begitu, kamu masih berencana memberikan gelang ini sebagai mahar untuk Xiao Xiao Fei. Kamu. Bagaimana kau tahu ibu kasih gelang itu? Li Sisi benar-benar aneh bukan? Masalah aku berkencan. Aku merahasiakannya dari semua orang. Bagaimana dia tahu? Ibu kasih gelang emas sebagai mahar. Ini adalah peninggalan ibuku. Kalian tak akan bisa mengambilnya dariku. Bagus, kalau begitu tidak sia-sia. Setidaknya orang-orang sombong ini tidak mendapatkan keuntungan apapun. Xiao Luming, kau ingin berpisah dariku. Kau tidak ingin menafkahiku kan? Baiklah. Kalau begitu mari kita semua mati. Apa kau akan berpisah dari mereka? Mereka sendiri yang buat masalah ini. Keluarga ini harus dibagi. Ini tabunganku dari beberapa tahun. Mulai sekarang uang keluarga. Kau yang akan mengelola. Ingat untuk membeli untuk dirimu dan anak itu. Lebih banyak suplemen gizi. Kamu baru saja sangat mempercayaiku. Apakah dia sekarang memperlakukan aku sebagai keluarga? Jika dia dan aku membesarkan anak ini bersama, pernikahan ini tak akan berakhir cerai lagi kan? Apa yang terjadi terakhir kali? Seharusnya hanya menjadi perselisihan antara orang dewasa. Seharusnya tidak melibatkan anak perempuan. Ini semua salahku. Aku minta maaf. Aku tak duga dia minta maaf sukarela. Sepertinya usahaku tidak sia-sia. Xiao Luming telah berubah hati. Kalau begitu kamu, bagaimana kamu berencana menebusnya padaku? Bagaimana kau ingin menebusnya? Tentu saja.
Tubuhmu mungkin belum pulih. Apa kau yakin? Kau ingin? Ya. Aku ingin kamu pindah kembali ke kamar. Dan tidur bersamaku dan putri kita. Bersama. Apa? Jangan salah paham. Aku harap kamu bisa tetap di sisi bayi bersamaku. Karena yang baru terjadi adalah insiden bayi diculik. Tidur sendirian. Aku cukup takut. Jadi kau membicarakan kompensasi semacam ini. Apalagi? Bagaimana lagi kamu ingin menebusnya? Tuan-tuan. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku juga akan bisa hidup kehidupan nyaman bersama keluarga. Luming. Aku tahu, kamu masih terganggu dengan insiden pembiusan itu. Tapi aku benar-benar tidak membiusmu. Aku juga korban. Juga. Aku tidak selingkuh. Anak itu adalah anakmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melakukan tes paternitas. Aku mengerti. Untuk perceraian, selesaikan dulu masa nifasmu. Baru kita bisa melanjutkannya. Tes paternitas tidak bisa dilakukan. Kalau tes itu bilang anak itu bukan anakku, itu akan membuat Li Sisi tidak bisa mengangkat kepalanya. Terlepas dari apakah anak itu anakku atau bukan, aku menerimanya. Luming. Aku akan The pergi film was bekerja. translated and narrated by M Media. Sepertinya, dia masih tidak percaya padaku. Dilarang buang air kecil atau besar di sini. Cepat bersihkan. Suye. Hei Suye. Suye. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu kembali ke negara ini. Yoyo. Tahukah kamu? Aku salah. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memikirkan tentang kamu. Terutama malam itu benar-benar tak terlupakan. Yoyo. Lepaskan. Go Yuli ini, meskipun seorang idiot, menggunakannya melawan Li Sisi, juga merupakan pilihan yang baik. Yoyo. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tubuhmu menjadi lebih berisi lagi. Biarkan aku melihat lebih dekat di sini. Bagaimanapun juga, kita adalah kenalan. Kakak Go. Sudah lama kita tidak bertemu. Namun, begitu aku kembali aku dengar bahwa Li Sisi membuatmu sangat menderita. Aku membenci jalan busuk itu. Cepat atau lambat aku buat dia berlutut dan minta. Yoyo. Dulu kamu bilang padaku, kamu akan mengenalkan istri untukku. Kamu salah masuk kamar. Dan kemudian kamu kabur. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus mengenalkan istri kepadaku. Kakak Go. Apa yang kau katakan tidak salah. Namun prioritas utama kita seharusnya adalah menjatuhkan Li Sisi. Sama seperti waktu itu. Setelah itu, Li Sisi adalah milikmu. Dan Xiao Luming adalah milikku. Dengan begitu tidak ada di antara kita yang akan rugi. Apa kamu punya rencana? Tentu saja. Kita akan bekerja sama. Bekerja sama? Bagaimana kita bekerja sama? Belum lagi Xiao Luming. Li Sisi saja. Toko-toko itu dapat uang banyak setiap hari.
Kalau kau mau urus dia sekarang, itu tidak akan mudah. Saat menyerang ular pukul titik lemah kritisnya, bukankah Li Sisi hanya sombong karena dia punya sedikit uang kotor? Mari kita buat toko rotinya terjerat tuntutan hukum. Lalu aku ingin lihat bagaimana dia masih bisa sombong. Apakah ini baik-baik saja? Baiklah, jelas itu baik-baik saja. Baik, aku sudah lama ingin mengatakan ini. Mari kita lakukan ini. Di mana bosmu? Panggil pemilikmu ke sini. Segera. Jangan khawatir, bos akan segera datang. Ya Tuhan. Xiaobao, kamu meninggal dengan tidak adil. Semuanya datang dan lihat. Toko berhati hitam ini. Penjualan kue gula putih sebabkan kematian. Para pelanggan yang terhormat, aku bisa beritahu semua orang dengan sangat serius bahwa kebersihan di toko kami pasti sesuai standar. Tidak mungkin masalah seperti itu terjadi. Omong kosong. Apa maksudmu dengan standar kebersihan? Seseorang meninggal. Tutup segera dan bayar kompensasi. Kalau tak, aku akan mengganggu tokomu setiap hari. Go Yaoli. Mengapa dia membuat masalah lagi? Aneh sekali. Dalam naskah aslinya, bagian plot ini tidak ada. Hei. Go Yaoli, apakah kamu sudah cukup berakting? Lengan aktor ini masih hangat. Bagaimana mungkin dia sudah mati? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? The film was translated Dia hangat. and narrated by Hangat. M Media. Meskipun dia hangat, dia baru saja meninggal. Kak Sisi, kamu salah tentang ini. Lihat sekarang, betapa berantakannya jadinya. Kamu masih di sini menyalahkan pelanggan. Almarhum ini jelas hanya tidak menghormati almarhum. Semuanya katakan padaku apakah ini benar. Tepat sekali. Li Sisi, aku memberitahumu. Jika kamu masih ingin berbisnis, minta maaf dan bayar cepat. Kenapa orang licik sepertimu datang ke sini? Kamu ada di mana-mana. Aku mengerti. Kamu dan anjing ini. Kalian berdua anjing. Sengaja membuat masalah. Aku tidak. Ayolah hentikan. Li Sisi. Di Dashi Yuan. Itu tempat yang sangat kecil. Dia dan aku saling mengenal. Itu juga normal. Aku mengerti. Li Sisi. Seseorang meninggal karena makan kuemu. Kau tidak mau mengakuinya. Dan bertingkah seperti penjahat di sini. Semuanya lihat. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu. Seorang teh hijau sejati itu. Semuanya. Sebenarnya, jika seseorang benar-benar meninggal, aku juga akan sangat takut. Jika aku benar-benar memukulnya sekali, dia mungkin tidak akan merasakan sakit, kan? Jika seseorang benar-benar meninggal, dan itu bukan mereka yang memerah saya rela tutup toko dan ganti rugi. Li Sisi, apa kamu mencoba memukul seseorang? Almarhum ini juga punya martabat. Tepat sekali. Jelas. Dia jelas mempermalukan orang lain. Wanita gila. Ya. Semuanya lihat. Pemilik toko berhati hitam ini masih ingin menghina almarhum. Seseorang seperti dia harus ditutup selamanya. Tutup. Benar kan? Ada apa? Minggir. Apa yang kau lakukan? Seseorang meninggal karena makan. Kakak Luming. Kue Li Sisi menyebabkan kematian seseorang. Dia tidak mau beri kompensasi. Dia juga bersiap menggunakan tongkat ini untuk menghina jenazah almarhum. Tepat sekali. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Di toko saya, masalah seperti itu mustahil terjadi. Aku percaya padamu. Tapi sekarang, seseorang memang sakit setelah makan sesuatu. Apapun syarat mereka, setujui saja dulu. Apapun yang terjadi, kita akan membicarakannya saat kita pulang. Saya tidak salah. Kenapa aku harus ganti rugi? Bukankah dia sudah meninggal? Dia benar-benar pura-pura mati untuk memeras orang. Betapa tercelanya. Berhenti. Pura-pura mati tapi masih memeras di sini. Mencoba kabur setelah membuat masalah. Kembali. Minta maaf.
Maafkan aku, apakah itu cukup? Sebenarnya kami juga sempat tertipu. Bos Lee, Anda adalah orang yang murah hati. Jangan salahkan kami. Ya, kami juga sempat tertipu. Minggir. Kakak Luming, aku rasa mereka tidak sengaja. Kau orang yang sangat murah hati. Bagaimana kalau memaafkan mereka? Ya, Bukankah kalian berdua berada di pihak yang sama? Kamu, Kak Sisi, aku tahu kamu punya masalah denganku. Tapi kamu tidak bisa begitu saja memfitnahku seperti itu. Aku sungguh baru saja membantu mereka dengan niat baik. So Hyue, nenek ini tidak ingin berurusan denganmu. Tapi karena kamu tidak menunjukkan penyesalan, kamu makin sering cari masalah denganku. Kalau begitu aku juga akan memberitahumu bahwa aku tidak mudah diintimidasi. Ada apa? Teratai putih. Li Sisi, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Kamu sudah keterlaluan. Cukup, aku malas dengar omongan manipulate FNO. Kalau kamu bicara lagi beberapa kalimat, aku akan muntah. Pergi sana. Kakak Luming, tolong bicaralah untukku. Kakak Luming, Baiklah semuanya berhenti berdebat. Aku memperingatkanmu. Jangan berani datang ke rumahku cari keributan lagi. Kalau tidak aku tidak akan mengampunimu. ya, Masih belum pergi. kamu juga tidak pergi. Dasar sekelompok orang tidak berguna. Tugas kecil saja tak bisa kau selesaikan. Kerja tak becus tapi malah bikin repot. aku juga tidak menyangka wanita celaka itu akan begitu cerdik. Cerdik-cerdik apa? Dia hanya beruntun. Yoyo, jangan marah lagi. Aku janji. Lain kali pasti akan berhasil. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Baiklah, Go Yulisi tidak berguna itu. Sepertinya untuk membunuh Li Sisi yang malang itu. Aku harus mulai dengan Lin Guixiang. Yua. Berkat arak obat yang kamu temukan untukku. Rematiku yang sudah puluhan tahun. Sudah banyak membaik. Benar kakak Suyo. Gaun darimu sangat indah. Aku bahkan tidak tega memakainya. Selama kamu menyukainya. kakak. Terima kasih. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kulihat. Yua. Jika kamu adalah menantuku. Betapa indahnya itu. Bibi. Sejujurnya aku juga berharap begitu. Tapi Li Sisi itu. Dia terlalu tidak masuk akal dan suka memerintah. Dia selalu menjelekan aku di depan kakak Luming. Selalu membuatku terlihat buruk. Aku. Wanita kecil yang malang itu lagi. Hei, apa yang dia lakukan padamu? Apa dia membulimu? Lihat saja akan ku beri pelajaran. Kakak jangan khawatir. Keluarga kita akan membelamu. Benar. Benar. Sungguh keluarga orang bodoh. Hanya dengan sedikit bantuan ini. Dan kalian semua sudah terbeli. Sebenarnya tidak ada dari kalian yang tahu bahwa semua barang ini disiapkan oleh Li Sisi. Ibu rematik dan sering ketuk-ketuk kakinya. Anggur obat ini seharusnya cukup efektif. Xiaofi gadis itu sangat sombong. Dia pasti suka gaun yang kupilihkan untuknya kan? Dan ada Xiao Teng si nakal itu. Dia punya impian musik. Dia pasti suka gitar yang kuberikan padanya. Orang tua. Orang tua cepat bangun. Kamu baik-baik saja? Kakak Suyo, bagaimana kamu bisa ada di sini? Sungguh kebetulan. Masalahnya Xiaofi, ini adalah hadiah untuk kalian semua. Cepat lihat apakah kamu menyukainya. Benarkah? Terima kasih kakak Suyo. Ada tempat makan di sini. Ayo makan, ayo pergi. Intinya kalian tak tahu siapa yang beli. Biarkan aku baik sampai akhir. Dan mengukuhkan reputasiku sebagai orang baik. Kakak Luming ini benar-benar sesuatu. Dia menikah dan melupakan ibunya. Dia mendengarkan semua yang dikatakan Li Sisi. Bibi, sayang sekali tentang pensiunmu. Dan Xiao Fei, mas kawinmu belum diselesaikan. Kalau tidak, mari kita pikirkan cara. Bagaimana kalau The film was translated and narrated by M Media.
Li Sisi, kamu tunggu saja aku. Beraninya kamu merebut priaku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kali ini, ku berangkap hartamu dan karirmu. Sampai kau benar-benar lenyap. Dunia kakak Luming. Kakak ipar. Kakak ipar. Ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat situasi ini, mereka datang lagi untuk membuat masalah. Kakak ipar. Maafkan aku. Kami salah. Seharusnya kita tak bersikap begitu dulu. Kakak ipar. Memang salah kami sebelumnya. Kami terima apapun yang kau lakukan. Tolong selamatkan nyawa ibu kami. Sisi, itu semua salah ibu sebelumnya. Jika kamu tidak ditenangkan, ayo pukul aku, ayo pukul aku. Ibu, ayo pukul aku. Ada apa? Kakak. Jika ada yang ingin kau katakan, berdirilah dan ucapkan. Ibu, ayo bangun. Ibu sedang melakukan sesuatu hari ini, dan tidak sengaja jatuh serta melukai kakinya. Kami awalnya mengira itu tidak serius. Tapi tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Lalu kami membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, Rumah sakit bilang, saraf ibu nekrotik. Dia butuh operasi besar. Kalau tidak ibu kita akan mati kakak. Apa? rumah sakit sialan itu, mereka meminta 100.000 untuk operasi. Dia bilang kalau aku tidak memberikannya, aku harus diamputasi. Kalau aku tidak bisa berjalan lagi, apa gunanya aku hidup? Aku lebih baik mati saja. Aku lebih baik mati. Ibu? Ibu jangan seperti itu. Tidak peduli kamu menjadi apa, kamu tetap ibuku. Ibu? Dalam naskah yang kutulis, meskipun Lin Guixiang meninggal secara tragis, seharusnya tidak sekarang. Tidak, plot ini punya bab. Aku yakin, masalah ini pasti berhubungan dengan Suyu. Baiklah, jadi kamu ingin membuat pertunjukan. Kalau begitu aku akan membalik strategimu, dan ikut bermain denganmu. Aku benar-benar tidak terlalu menyukaimu. Tapi, kamu yang membesarkan Luming. Aku bersedia membantumu dengan ini. Ini semua tabungan keluarga. Cepat bawa ibumu ke dokter. Ibu salah sebelumnya. Mulai sekarang ibu pasti akan bertobat. Kakak ipar, terima kasih. Kami pasti akan membalas budimu kakak ipar. Baiklah aku pergi. Sampai jumpa kakak ipar. Aku pergi kakak. Sampai jumpa kakak ipar. Aku ingin melihat trik apa yang kamu mainkan kali ini. Ibu? Ibu tidakkah menurutmu? Reaksi Suyu hari ini sedikit aneh. Mengapa aku selalu merasa bahwa dia benar-benar akan mendorong Li Sisi jatuh? Apa kamu salah lihat? Bagaimana mungkin? Tidak. Aku juga melihatnya. Adik perempuan. Kamu tidak salah lihat. Apa? Anehnya sih. Kamu bilang Suyo ini tidak hanya tidak menginginkan uang kita, tapi bahkan membantu kita. Tapi aku memperhatikan satu hal. Tatapan matanya saat melihat Li Sisi. Aku merasa seperti dia ingin membunuh seseorang. Benar kakak. Aku selalu merasa bahwa Suyu ini tidak semudah yang kita kira. Tepat sekali. Kalian semua telah dimanfaatkan oleh Suyu. Dia ingin membunuhku. Dan kalian semua adalah kaki tangannya dalam membunuhku. Atas dasar apa kamu bilang? Suyu memanfaatkan kita. Gadis itu baik-baik saja. Dia tahu kakiku sakit. Dan secara khusus membelikanku arak obat. Tidak sepertimu. Kamu bahkan tidak menganggapku mertuamu. Berhenti menyebar perselisihan di sini. Benar Li Sisi. Kamu benar-benar menguping kami. Apa kau tahu sopan santun? Tepat sekali. Suyo setidaknya memperlakukan kita seperti keluarga. Yang utama adalah dia membelikanku gitar. Dia mendukung impianku. Dan lihatlah kamu. Kamu seorang kakak ipar setiap hari. Hanya tahu makan sendiri. Benar. Jangan kira hanya karena kau dari ibu kota, kau bisa bersikap sok tinggi. Aku tahu kau meremehkanku karena aku kampungan. Tapi Suyu tidak hanya tidak meremehkanku. Dia bahkan membelikanku gaun baru. Dia berkali-kali lipat lebih baik darimu. Baiklah, apakah Suyu memberitahukan semua hal ini kepada kalian?
Keluarkan hadiah-hadiahmu. Biar kulihat. Ini semua diberikan oleh Suyue. Dia berbohong. Anggur obat ini. Aku meminta seorang teman untuk membawanya dari pabrik farmasi Huyang. Gaun ini juga kuberikan padamu Xiao Fei. Dan gitar ini. Aku tahu kamu suka bermain musik. Aku minta bantuan teman dari Beijing, Shanghai, dan Guangzhou untuk membawanya. Harganya mahal. Kau yang memberikannya. Masih tidak percaya? Anggur ini merek Guang Ankan. Dan gaun ini berwarna merah muda. Gayanya adalah gaun putri berpinggang ketat. Gitar ini menggunakan kayu mahoni laras The kecil. film was Yang terbaik translated dan and termahalkan. narrated Kalian by semua M. selalu Media. berpikir, dia tidak bersalah dan baik hati. Tapi akhirnya kalian semua dipermainkan olehnya. Aku bawa kamu ungkap kebenaran. Kebenaran? Kebenaran apa? Besok pagi, Suyue akan meminta seorang anak laki-laki kecil untuk membawakanku sebuah catatan. Mengundangku keluar kota atas nama Xiao Luming. Kalau begitu, Toko roti gula putih Nancha. Kakak, ada seorang pria yang mengajakmu berkencan. Pergi ke kota sendirian. itu kamu? Bagaimana dengan itu? Tidak menyangkakan. Aku menguasai tulisan tangan Xiao Luming. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menipumu? Li Sisi, tidak menyangkakan, kita bertemu lagi. Go Yaoli, kamu menipuku untuk datang ke sini. Apakah kamu mencoba bersikap kejam? Biar ku beritahu. Jangan biarkan dirimu dipakai sebagai pion oleh orang lain. Kamu akan menyesal nanti. Dasar bajingan. Kamu sudah diambang kematian. Dan masih saja membuat masalah di sini. Go Yuli, apa kamu tidak akan bertindak? Go Yaoli, ini masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Jika kamu bergerak, tidak akan ada jalan kembali. Kau mengancamku. Li Sisi, kamu berani merebut priaku dariku. Penjaga, bertindaklah. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Jangan lari. Apa kau baik-baik saja? Berdiri diam. Aku mendengar semuanya. Jadi ternyata kau benar-benar ingin menyakiti Sisi. Tidak Kak Luming, aku tidak tahu apa-apa. Itu semua Go Yuli. Go Yuli lah yang memaksaku. Dia memaksaku menulis catatan. Kamu harus percaya padaku. Kamu harus percaya padaku Kak Luming. Cukup berhentilah berakting. Setiap kali itu adalah tampilan korban yang tidak bersalah. Apa kamu tidak lelah? Sejujurnya, aku tahu kamu akan menyakitiku. Jadi, akulah yang memanggil mereka ke sini. Halo Luming. Bukankah kamu selalu tidak percaya bahwa Suyo akan menyakitiku? Aku undang kamu nonton pertunjukan bagus. Sejak pertama kali aku datang ke sini, kamu menargetkanku. Menabur perselisihan antara aku dan mereka. Merencanakan kejahatan terhadapku dengan segala cara, dan menggunakan mereka melawanku. Semua ini, aku sudah simpan semua catatan tentangmu. Bagus sekali dasar jalang keji. Kamu benar-benar berani menipuku. Gaun itu sama sekali bukan darimu. Kau hanya mempermainkan kami. Aku membenci. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku bahkan ingin kamu menjadi kakak iparku. Tapi bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Lepaskan. Kalian sendiri yang bodoh. Bodoh, jangan salahkan aku. Kak Luming itu benar-benar bukan aku. Kamu harus percaya padaku. Bagaimana mungkin aku menyakiti siapapun? Lagi pula itu karena aku mencintaimu. Karena aku mencintamu, aku melakukan ini. Ini semua salah dia. Ini semua salah dia. Wanita jahat Li Sisi itu merebutmu. Aku dipaksa. Hanya karena ini, kau berulang kali mencoba menyakitinya. Kau bikin orang pura-pura mati untuk menjebak mereka. Ingin menghancurkan karirnya. Mendorongnya ke dalam air, menginginkan nyawanya. Sekarang kau mau menguburnya. Setelah semua ini, di matamu apakah ini masih bukan menyakiti seseorang? Tidak, bukan aku. Itu semua salah dia. Itu Go Yuli, dia ingin balas dendam pada Li Sisi. Ini semua salahnya. Dasar jalang busuk. Jika bukan, karena kau berjanji padaku bahwa setelah ini selesai, kau bersedia menikah denganku. Aku tidak akan repot-repot ikut campur urusanmu. Beraninya kau menipuku. Jadi kalian berdua sudah bersekongkol. Benar, kamu tahu wajahnya tapi tidak hatinya. Untungnya aku nggak izinin kamu masuk rumah waktu itu. Kau benar-benar membuatku jijik. Tidak. Tidak. Itu semua salah dia. Aku dipaksa Kak Luming.
Itu Go Yuli dia bilang. Kalau aku tidak mendengarkannya, dia akan membunuhku. Bajingan, bahkan sekarang kau masih ingin menyangkalnya. Jika bukan karena kau, apakah aku akan melakukan hal-hal ini? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Sebagai manusia jangan terlalu tidak berperasaan. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Li Sisi. Li Sisi, aku akan membunuhmu. Beraninya kamu berkomplot melawanku. Siapa yang memberimu nyali? Aku membenci. Kata-kata ini, kamu bisa menyimpannya untuk dipenjara. Dasar bajingan. Kau mengkhianati perasaanku yang tulus. Kenapa kau tidak mati saja? Dan kau, jalang berhati ular ini. Hidupku hancur selamanya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. The film was translated and narrated by M Media. Sisi. Aku minta maaf. Dulu, karena insiden pembiusan itu. Aku salah paham padamu begitu lama. Dan mengatakan banyak hal buruk. Aku benar-benar pantas mati. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa mungkin kita benar-benar salah paham padanya? Kesalahpahaman apa? Kalau bukan karena dia, akankah kakakmu mengabaikan kita? Kita dijadikan kambing hitam oleh Su Yue. Tapi Li Sisi juga bukan orang baik. Baiklah ibu. Xiao Fei masih ada pesta pertunangannya nanti. Ada banyak yang harus dilakukan. Ayo cepat pergi. Jangan khawatir. Hubunganmu dengan mereka masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Lagi pula, titik balik akan segera muncul. Xiao Lai, mulai sekarang kita keluarga. Kalau ada apa-apa yang kamu butuhkan bantuan, jangan sungkan. Bilang saja pada kami. Xiao Lei Batari Xiao Fei. Ibu, seseorang seperti kakak Leiko tidak membutuhkan bantuan kita. Kakak Lei, tolong lebih pengertian. Tidak masalah. Baiklah, terima kasih kakak Lei. Orang kampung cuma mau naik status. Jika bukan karena masa mudamu, yang masih bisa menghasilkan uang, aku tidak akan repot-repot denganmu. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu bilang dia tidak bisa bertunangan? Xiao Fei, kamu tidak bisa bertunangan dengannya. Dia hanya seorang berandal. Dia sama sekali bukan orang kaya. Dia dengan cermat merencanakan untuk menikahimu. Dia menipumu ke Myanmar Utara untuk bekerja sebagai pelacur. Omong kosong. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di pesta pertunanganku? Jangan bicara omong kosong. Kau hanya ingin merusak pesta pertunanganku. Dan dia balas dendam padaku kan? Keluar cepat, keluar. Akan kulihat siapa yang berani. Walau kami sempat salah paham padamu, tapi sekarang kami jalani hidup masing-masing. Kami tidak saling mencampuri urusan. Kenapa kamu datang buat masalah? Ibu. Tenang sedikit. Dengar Sisi selesaikan omongannya. Xiao Fei, aku lakukan ini demi kebaikanmu. Orang ini, dia adalah penipu. Dia dulu bersekongkol dengan berandal. Pura-pura jadi pahlawan selamatkan gadis susah. Dia cuma mau nipu kamu demi mahar. Dia tipu kamu ke Myanmar Utara untuk dijual. Apa? Sialan, dari mana datangnya wanita kotor ini? Beraninya kau merusak rencanaku. Kau mencari mati. Xiao Fei, percayalah padaku. Dia hanya mengarang-arang. Bagaimana mungkin aku melakukan itu padamu? Mengarang semuanya. Baiklah, sebentar lagi ketika polisi tiba, biarkan polisi melihat siapa yang mengarang cerita. Masih mencoba lagi. Kakak, aku salah. Aku salah. Tolong maafkan aku. Kau berani menindas Xiao Fei. Xiao Fei, putriku yang malang. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan pria biadab seperti itu? Aku benci. Sialan kamu. Cepat atau lambat kamu akan masuk neraka. Xiao Fei, kamu masih muda. Kamu akan ketemu orang lebih baik nanti. Benarkah? Apa ada yang benar-benar menginginkanku lagi? Tentu saja itu benar. Kamu sangat cantik. Tapi jangan menangis lagi. Jika kamu terus menangis, matamu akan bengkak, dan kamu tidak akan terlihat baik. Kakak ipar. Aku salah. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Kakak ipar, aku salah sebelumnya. Aku hanya cemburu padamu. Kau datang dari kota besar. Sementara aku hanya gadis desa. Kau cakap dan cantik. Aku selalu merasa rendah diri di depanmu. Kakak ipar. Aku minta maaf. Kakak ipar, aku benar-benar tahu aku salah.
Bisakah kau memaafkanku? Kakak ipar. Aku juga tahu aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan sebelumnya. Tolong maafkan kami. Ketahuilah kesalahanmu dan perbaiki. Adalah kebajikan terbesar. Luming. Aku tahu. Kamu selalu menyimpan dendam atas kematian ibumu. Sebenarnya saat itu, aku tidak The film mencabut was selang oksigennya. translated and Aku hanya narrated by M Media. Mematikan saklar listrik. Aku hanya ingin menghemat sedikit listrik. Aku hanya bodoh. Aku bukan manusia. Aku. Percayalah, aku akan menyerahkan diri. Masalah ini. Semua hal selama bertahun-tahun ini. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Par, kamu kembali. Adik bungsu sudah kembali. Aku kelaparan. Kau tidak tahu. Banyak yang harus dipelajari di dunia keuangan. Otakku rasanya mau meledak. Kakak ipar, kue gula putihmu sangat enak. Jika anak makanlah lebih banyak, hei gadis ini, makan tanpa mencuci tangan. Kamu harus belajar dari kakak iparmu nanti. Kalau kamu punya setengah kemampuannya nanti, ibu akan puas. Ibu kau meremehkanku lagi. Kakak ipar, katakan padaku apakah itu benar? Apakah aku sekarang seorang wanita muda yang sangat hebat? Ya. Xiao Fei kita sekarang benar-benar hebat. Dida Xiyuan. Dia adalah salah satu wanita muda terbaik. Kakak kedua sudah kembali. Sangat patuh. Kakak kedua. Kakak ipar. Kakak. Ibu. Aku kembali. Kamu kembali. Lihat. Orang yang pulang dari kota memang menonjol. Ibu nyaris tak mengenalimu dengan pakaian itu. Itu bagus. Kau menjadi jauh lebih tenang. Cepat duduk dan makan. Pertama aku mau umumkan kabar ke semua orang. Kompetisi band kami kali ini memenangkan penghargaan. Bagus sekali. Di sini, aku harus berterima kasih. Kakak iparku. Kakak ipar. Terima kasih. Karena telah membantuku wujudkan impian musikku. Kita semua keluarga. Mengapa begitu sopan? Baiklah. Ayo mari makan. Ayo makan. Waktunya makan.